Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amma wufuru aqlihi wa fasahatu lisanihi fa ashharu min an yudhkara. Adapun sempurnanya akalnya Nabi Muhammad dan fasihnya lidahnya Nabi Muhammad, maka yaitu lebih populer, lebih tenar ketimbang dari bahwa disebutkan. Qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban, telah membaca oleh aku pada 71 kitab terdahulu Taurat. Fawajadtu fi jami'iha, maka mendapati oleh aku pada seluruh kitab yang 71 itu, anna nabiyya, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arjahun nasi aqlan, yaitu orang yang paling unggulnya manusia dari segi akalnya, wa afdaluhum ra'yan, dan paling afdalnya manusia dari segi pemikirannya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, inna Allah ta'ala lam yu'tin nasa min bad'id dunya ila qidaiha min al-aqli fi jambi aqlihi illa kahabbati ramalin min rimalid dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak memberikan oleh Allah akan manusia dari sejak permulaan dunia sampai habisnya dunia, daripada akal, pada sisi akalnya Nabi Muhammad, illa melainkan kahabbati ramalin, seperti satu butir pasir, min rimalid dunia, daripada pasir-pasir sejagat raya. Akal manusia sedunia digabung jadi satu dibanding akalnya Nabi, maka laksana satu butiran pasir dari seluruh pasir. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, dan diberikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan simpulan-simpulan kata. Ngomongnya singkat tapi maknanya luas, enggak kayak kita orang ngomong 2 jam isinya itu doang, begitu. Ini Nabi enggak, ngomongnya dikit tapi uraiannya panjang. Wa khussa bi badi'il hikam, dan diistimewakan Nabi dengan keindahan hikmah, kata-kata bijaknya memukau. Yukhatibu kulla qabilatin bilisaniha, mengajak bicara oleh baginda Nabi akan tiap-tiap kabilah dengan bahasanya. Nabi mengerti orang ini bahasanya begini, orang ini bahasanya. Wa min kalamihil mu'tadi, dan setengah daripada kalamnya Nabi yang biasa, yang sudah diadatkan sering kita dengar, la khaira fi suhbati man la yara laka misla ma tara, tidak ada kebaikan pada pertemanan dengan orang yang tidak melihat oleh orang bagimu akan seperti apa yang melihat kamu baginya. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bergaul sama teman yang pengennya gigit doang, digigit gak mau, pengennya dibaikin doang tapi gak mau berbuat baik. Enggak pantas berteman dengan orang kayak begitu. Pengennya dibantu mulu, gak mau bantu dia.
begitu nggak bagus. Jadi batasi, harus pandai memilah-milah teman, begitu nggak solider namanya. Ma halaka mru'un arafa qadrahu, ini bahasa Nabi. Tidaklah binasa oleh seseorang yang mengetahui oleh orang akan kadarnya dia. Orang gak bakal hancur, gak bakal sial kalau dia tahu posisi dirinya. Posisi dirinya. Yang hancur itu kiai bukan, dirinya kayak kiai, begitu. Ah, ini kagak bener nih, begitu. Kalau harus tahu, harus pakai baju sendiri, begitu, baju sendiri. Kalau ngaji sama guru, bandingkan guru dengan guru yang lain, begitu ya. Jadi sehingga guru jangan kayak teman, begitu, sehingga bakal muncul kebaikan-kebaikan kayak di pasar, baju, begitu, supaya kita mengenal kadar diri kita. Sahabat itu menjadi tinggi karena mengenal kadar dirinya, bahwa dirinya adalah orang murid-muridnya Rasulullah. Mereka selalu memikirkan tugas dirinya yang kayak begitu. Kalau kita pakai baju orang lain kegedean, pakai baju diri sendiri aja, nggak bakal binasa, begitu. Capek begitu. Ada orang ngitungin duit orang, digaji kagak, kata orang girang banget, ada yang bantuin, begitu. Rahimallahu mar'an qala khairan faghanima aw sakata fasadima. Moga-moga memberi rahmat oleh Allah. Kalau dari Nabi maknanya pasti. Pasti Allah berikan rahmat imro'an ama seseorang qala khairan, yang berkata oleh orang akan yang baik, faghanima maka beruntung oleh orang, au sakata atau diam, fasalima maka selamat oleh orang. Jadi Allah berikan rahmat banyak sama orang yang mengerti kapan bicara, kapan diam. Kalau bicara ada manfaatnya, bicaralah. Kalau nggak ada bicara, nggak ada manfaatnya, diem aja. Itulah orang bakal dapat rahmat banyak, begitu. Dzul wajhaini la yakunu indallahi wajihan. Adapun orang yang memiliki dua muka, kemari lain, ke situ lain, yang model begitu, la yakunu, yaitu tidak ada oleh dzul wajhain indallah, di sisi Allah, wajihan, yaitu orang yang terkemuka. Enggak bakalan tinggi derajatnya orang yang pelin-pelan, begitu, kemari lain, ke situ lain, enggak punya prinsip. Orang yang punya prinsip itu bakal terkemuka, bakal tinggi derajatnya, begitu. Udah, yang penting selamat aja, gua mau ikut-ikutan, nah yang kayak begitu gak bakalan tinggi derajatnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta ila akhirih, yakni wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu pada Allah, ittaqillaha, bukan ittaqillahi. Ittaqillaha, bertakwalah kamu pada Allah sekira-kira, yakni dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, beriringkanlah akan keburukan dengan kebaikan. Niscaya menghapuskan kebaikan itu kan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ila akhir, sampai akhir hadis, ayat tadi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu, adapun orang yang beruntung, man wu'idha, yaitu orang yang ternasehati, bi ghairihi, dengan orang lain. Jadi orang yang bahagia itu orang yang ngambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Jadi ketika kata orang lain penjara atau enggak enak,
enggak kemudian jiwanya berontak, gua belum ngalamin. Jangan. Kalau kata dia nggak enak, udah kita percaya aja. Jangan melakukan tindakan yang masuk ke penjara. Cukup nasihat itu dari orang lain. Begitu. Kita diperlakukan begini nggak enak, berarti kita jangan sama orang lain. Itu orang beruntung. Wa min do'ai, setengah daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi itu banyak. Ada di Wirdul Latif, semuanya doanya Nabi. Ratibul Haddad, semuanya doanya Nabi. Di Adhkar Nawawi, itu apalagi. Ini diantaranya doa Nabi kalau fajar, doanya ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa tadumu biha sya'asi wa tuslihu biha ghayati wa tuzakki biha amali wa tudhimuni biha rushdi ila ghairi dzalik. Ya Allah, sesungguhnya aku yaitu mohon oleh aku akan Kau akan rahmat yang Kau berikan hidayah dengan rahmat itu akan hatiku, dan Kau himpunkan dengan rahmat itu akan urusanku, dan Kau satukan dengan rahmat itu akan tercerai-berainya aku, dan Kau perbaiki dengan rahmat itu akan tujuanku, dan Kau sucikan dengan rahmat itu akan amalanku, dan Kau ilhamkan akan daku dengan rahmat itu akan kepintaranku. Ila ghairi dzalik, sampai selain yang demikian itu, mimma la yadkhulu tahta hasri, dari apa-apa yang tidak masuk di bawah hitungan, min ad'ayatihi, daripada doa-doanya Nabi, wa khutabihi, khutbah-khutbahnya Nabi, wa mukhatabatihi, dan percakapannya Nabi, wa wasayahu, dan wasiat-wasiatnya Nabi. Masih banyak lagi. Wa qala lahu ba'du ashabihi, dan berkata kepada Nabi oleh sebagian sahabat-sahabatnya Nabi, ma ra'aitu dahra so'anika, tidaklah melihat oleh aku akan zaman akan lebih fasih ketimbang dari engkau. Faqala baida anni min Quraisy wa nashatu fi Bani Sa'd, maka Nabi menjawab, baida, selain ayat ghaira, bahwa aku itu dari suku Quraisy dan tumbuh besar oleh aku pada kabilah Bani Sa'd. Kenapa Nabi itu ngomongnya fasih, bahasanya kromo inggil? Satu dari suku Quraisy, dua hidup Nabi di kampung Siti Halimatus Sa'diyah yang steril, bahasanya sopan paling tinggi. Wa amma quwwatu hawasihi, adapun kuatnya panca inderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yadullu lahal hadisus sahih, maka menunjuki bagi kuatnya inderanya Nabi oleh hadis yang sahih. Inni la arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku itu sungguh melihat oleh aku akan kalian dari belakang punggung. Dari punggung aja Nabi tahu ada siapa di belakang. Di belakang Nabi. Nabi belakangnya kayak depan. Saking kuatnya. Jadi berasa ada siapa. Gerak orang aja tahu. Ada Bilal. Tahu belakang. Jamaahnya salah sholatnya. Nabi tahu jangan begitu sholat. Padahal Nabi nggak lihat. Karena saking kuatnya indahnya Nabi. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yara fi dhulmati kama yara fi dhawi, adalah baginda Nabi SAW itu melihat Nabi pada kegelapan sebagaimana melihat Nabi pada cahaya. Gelap amat terang buat Nabi sama aja, saking kuatnya mata Nabi. Kalau kita kalau gelap ada siapa ya? Siapa itu? Kalau Nabi nggak ada. Jadi antara gelap amat terang sama aja sama Nabi. Begitu. Wal akhbaru katsiratun fi ru'yatihi sallallahu al malaikata wasyayatin, dan adapun hadis yaitu banyak sekali pada melihatnya Nabi akan para malaikat dan melihat setan-setan.
Warufi'an Najasyi lahu hatta shalla alaihi, dan dilaporkan Raja Najasyi bagi Nabi, dikabarkan, dibilangin Raja Najasyi wafat, sehingga mensolati Nabi atas Raja Najasyi. Wa Baitul Maqdisi hina wasafahu li Quraisy, dan diangkat, yakni diperlihatkan Baitul Maqdis seketika mensifati Nabi akan Baitul Maqdis bagi orang Quraisy. Waktu Isra Mi'raj ditanya Nabi, bagaimana itu Baitul Maqdis? Nabi bilang pintunya ada sekian, tiangnya sekian, segalanya Nabi tahu. Saking kuatnya kelihatan. Wal Ka'bah hatta hina bana masjidahu bil Madinah, dan diangkat, yakni diperlihatkan Ka'bah seketika membangun Nabi akan masjid Nabi di Madinah. Ngadepnya kemana? Nabi udah kelihatan aja Ka'bah kayak dari depan, arah kiblatnya kemari gitu. Nabi wa kana yara fi suraya ahada asyara najman, dan adalah Nabi itu melihat Nabi pada bintang di langit akan 11 bintang. Bintang kecil aja Nabi bisa lihat. Wa kulluha ru'yatu aini, adapun seluruhnya itu pandangan mata, matanya Nabi bisa melihat segalanya, tajam, kuat indranya. Wasara sallam ibnu Usaidin fil jahiliyati salasa marratin, dan bergelut Nabi akan dengan Ibnu Usaid, menang pada masa jahiliyah 3 kali. Bulat Nabi menang, adu gelut kayak pencak silat begitu, kalah. Nabi hebat. Nabi wasara'ahu ma'annahu kana min quwwatihi yaqifu ala jildil baqarati, dan mengalahkan Nabi akan Ibnu Usaid waktu bulatnya itu, serta bahwa Ibnu Usaid itu adalah ia dari kuatnya itu yaitu berdiri di atas kulit sapi, di kulit sapi aja dia bisa. Wajtami asyaratun liyadza'uhu min tahti qadamihi, dan berkumpul oleh 10 orang agar merobohkan 10 orang akan dia dari bawah kakinya. 10 orang megang kakinya Ibnu Usaid, enggak jatuh, ngebegal dia 10 orang Ibnu Usaid enggak jatuh, ama Nabi jatuh gitu. Hebat nggak tuh Nabi? Fayatamazzaqul jildu, maka lecet tuh kulit, walayatazahzahu, dan tidak geser ia daripadanya. Begitu hebatnya Nabi. Wasara sallallahu rukanata, dan menggulat Nabi akan Rukana kalah juga. Padahal di Rukana ini sumo, yang kayak di Amerika itu narik truk bisa tuh, kalah sama Nabi. Badannya gede Rukana. Wa kana asyadda li zamani, dan adalah Rukana itu orang yang paling kuat ahli zamannya, kalah sama Nabi. Habis Nabi itu kuat, hebat. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu asra min masyi Rasulillah sallallahu, tidaklah melihat oleh aku akan orang yang lebih cepat daripada jalannya Rasulullah sallallahu. Ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat bagi Nabi. Inna lanujhidu anfusana, sesungguhnya kita yaitu sungguh meletihkan kita akan diri kita. Wa huwa ghairu muqtarisin, padahal dia Nabi itu tidak peduli. Jadi kata sahabat, orang paling cepat jalannya Nabi.
Nabi, padahal dia jalan Nabi. Kayak bumi dilipat sama Nabi. Kita modal lari-lari ngos-ngosan, Nabi masih jalan aja, jalan. Itu Nabi. Begitu, saking kuatnya tuh Rasulullah SAW. Hebat. Wa amma syarafu nafsi, adapun kemuliaan pribadinya Nabi SAW, faidul lahu hadisu, maka yaitu menunjukkan bagi kuat, bagi kemuliaan pribadi Nabi oleh hadis, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, sesungguhnya Allah yaitu telah memilih, menyaring Allah dari anak keturunan Ibrahim akan Ismail. Nabi Ismail itu manusia pilihan. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, dan memilih Allah dari anak keturunan Ismail akan Bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan memilih Allah dari anak-anak keturunan Kinanah akan suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashimin, dan memilih Allah dari suku Quraisy akan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih Allah akan daku dari Bani Hashim. Maka Nabi orang pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan, paling pilihan. Wa Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adama ahbatani fi sulbi, tatkala mencipta oleh Allah akan Adam, maka menurunkan Allah akan daku pada tulang rusuknya Adam, ilal ardi, ke bumi. Nabi turun, kita ada di situ. Wa ja'alani fi sulbi Nuhin fi safina, dan menjadikan Allah akan daku pada tulang rusuknya Nuh di bahtera, di kapal. Jadi dari Adam ke Hawa, ke Sis, terus Idris, sampailah ke Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh naik perahu, Nabi ada di Nuh. Wa qadhafa bi fi sulbi Ibrahim, Allah campakkan denganku pada tulang rusuk Ibrahim. Akhirnya dari Nuh segala macam sampailah Nabi Ibrahim. Orang pilihan semuanya. Summa lam yazal yanquluni minal aslabil karimah ilal arhamit tahirah. Kemudian tidak henti-henti Allah, yaitu memindah-mindahkan Allah akan daku daripada tulang-tulang rusuk yang mulia kepada rahim-rahim yang suci, hatta akhrajani min baini abawayya, sehingga mengeluarkan oleh Allah akan daku daripada antara ayah bundaku, lam yaltaqiya ala sifahin qattu, yang tidak bertemu abah dan ibuku atas perzinahan qattu, sama sekali. Tidak ada Nabi itu dari Nabi Adam sampai ayah bundanya yang berperilaku senonoh. Semuanya manusia-manusia terhormat. Wa amma qillatu aqlihi, adapun sedikit makannya Nabi. Nabi itu makan gak banyak, sedikit, beda tipis sama kita. Kalau Nabi makan sedikit, kalau kita kalau sedikit-sedikit makan. Jadi beda, sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi kalau makan sedikit-sedikit begitu. Falima fihi minan nasyati wa safail khatir, maka karena apa yang ada pada sedikit makan daripada semangat dan bersihnya pikiran. Kalau orang makannya nggak banyak, pikirannya bening. Kita orang doyan makan mulu susah, begitu, dan makan begitu susah, berat. Mobil aja kalau kontainer mau di pinggiran berat, nggak bisa, malamnya melek begitu. Kebanyakan makan jam 10 aja udah teriak begitu. Udah payah. Wafil hadisi, dan disebutkan dalam hadis Nabi, ma mala abnu Adam wi'an syarran min batni, tidaklah memenuhi oleh anak cucu Adam akan wadah yang lebih buruk ketimbang daripada perutnya. Hasbubni Adam luqaimatun, adapun cukupnya
anak cucu Adam, yaitu beberapa suapan aja. Yuqimna sulbah, yang mendirikan oleh suapan itu akan tulang rusuknya si anak cucu Adam. Fa in kana la mahalata, maka jikalau tidak adalah ia tak dapat, tidak kudu makan juga banyak, ukurannya begini, fasulusun li ta'ami, maka sepertiga perutnya untuk makanannya, wasulusun li syarabi, dan sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasi, dan sepertiganya untuk napasnya. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa abiha, lam yamtali jawfun Nabi SAW shiba'an qattu, tidak penuh oleh perut besarnya Nabi SAW karena kenyang sama sekali. Nabi seumur-umur gak pernah perutnya kenyang, gak pernah begah. Kalau kita sih gak pernah lapar begitu. Puasa aja lebih banyak makannya. Puasa di maghrib aja ngeganti zuhur, maghrib teh ada, susu ada, kelapa muda ada, yang agak ada jadi ada. Kata dia berkah, bukan berkah, ujiannya di situ. Ujiannya jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Begitu. Nabi itu nggak pernah kenyang perut. Sebelum kenyang berhenti makan. Wa annahu kana fi ahli la yas'aluhum ta'aman wa la yatashakhahu, dan bahwa Nabi, yaitu ada Nabi pada keluarganya itu tidak meminta Nabi akan mereka akan makanan. Nabi itu nggak bilang sama keluarganya siapin makan dong, nggak pernah sebelum. Ya kalau lapar nyentong aja. Itu Nabi gitu. Gitu. Astagfirullah, kagak ngerti banget lagi habis gojek, baru siapin kayak begitu gitu. Gitu. Ini enggak Nabi. Memang ada yang kayak gitu tuh. Yang mana orangnya? Ya Allah. Itu enggak begitu. Nabi itu enggak pernah. Jadi kalau lapar ya nyentong aja. Tuh Nabi. Jadi enggak ngerepotin. Wala yatashahahu, dan tidak kepengen oleh Nabi akan makanan, tidak bersama milih-milih ke Nabi. In at'amuhu akala, kalau mereka keluarga Nabi memberi makan akan Nabi, akala maka makan Nabi. Wa ma at'amuhu qabila, dan apa-apa yang memberi makan keluarga Nabi akan Nabi, maka Nabi terimanya. Jadi yang Nabi suka dimakan, gak suka nggak dimakan. Nabi nggak nanya sambelnya mana, begitu. Sambel mesti ditanyain. Nabi nggak pernah. Itu kobokan ya Allah, udah 7 juga kagak ngerti, begitu. Nabi nggak begitu. Allahumma shalli Muhammad. Nggak ada komentar apa. Kita kerupuk aja, kerupuk ayam ada, ikan ada, daging ada, kerupuk mesti dicari. Astagfirullah. Udah yang ada aja makan. Suka diambil, nggak suka jangan. Udah gitu aja itu. Jadi menyenangkan pribadi Nabi. Menyenangkan. Maka kata teman kita, dia nikah. Begitu. Pas nikah tahuan bininya. Kata bininya, kata dia, Nabi bininya banyak. Ana kalau lakinya Nabi, ana suruh nikah lagi ya. Lu begitu. Begitu. Iya. Kalau laki anak Nabi, ana suruh deh. Begitu. Nabi lain. Nabi begitu. Wa masaqahu syariba, dan apa-apa yang mereka memberi minum akan Nabi, maka Nabi minum. Apa ada yang dikasih? Air putih nggak apa-apa, emang rezekinya begitu. Depan kita ikan asin, sebelah sono ayam, salah duduk. Udah makan aja kan asin, salah duduk. Udah begitu. Begitu. Tenang. Wala yuraddu ma fi hadisi Barbarah min qawlihi, dan tidak diiktirad apa yang ada pada hadisnya Sayyidina Barbarah Barira min qawlihi, dari ucapan
Nah, Nabi alam arul burmata fiha lahmun, tidakkah melihat aku akan burma, tahu yang kemarin di kotak itu namanya burma, yang ada sop-sop burma gitu, yang di dalamnya ada daging. Qalu, berkata mereka, inna fiha lahman tusaddiqu bihi 'alaiha, sungguhnya pada burma itu ada daging yang disedekahkan dengannya atasnya. Li'annahu arada an yubayyana lahumul hukma, karena bahwa Nabi yaitu menghendaki Nabi bahwa menjelaskan Nabi bagi mereka kan hukumnya. Faqala wala sadaqatun wala hadiah, dia baginya itu sedekah dan bagi kita adalah hadiah. Artinya hadis Barirah, Nabi nanya, enggak ada sok begitu. Nah itu Nabi enggak pernah nanya, maka kau nanya bukan menjelaskan tentang kedudukan. Ini mana? Ini sedekah. Nabi nanya begitu menjelaskan hukum daripada burma, bukan karena Nabi nanya-nanya makanan begitu. Wa amma qillatu naumi, adapun sedikit tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau tidur sedikit, ya beda tipis sama kita. Kalau kita dikit-dikit tidur, kalau Nabi kalau tidur sedikit, tipis. Begitu. Kalau kita ya Allah, guru baru bismillah 5 watt, guru Allah alam melek, ada aja mata. Fatashadu bihil ahadisu, maka menyaksikan dengan sedikit tidurnya Nabi oleh beberapa hadis Nabi. Faqad qala, maka sungguh bersabda oleh Nabi, inna ainah yatanamani, sesungguhnya dua mataku yaitu merem oleh dua mata, wala yanamu qalbi, dan tidak tidur oleh hatiku. Mata merem, Nabi itu artinya melek, tidur ayam artinya zikir, matanya merem. Kalau kita matanya melek artinya tidur, apalagi mata merem udah wassalam, ngorok. Wa kana naumuhu 'alal janibil aiman, adalah tidurnya Nabi itu atas lambung yang kanan. Jadi jantungnya sehat kalau tidur pakai lambung kanan, karena di lambung kiri ini ada jantung. Kalau kita tidur pakai lambung kiri kurang bagus, apalagi tengkurap, aduh bisa penyakit jantung, tetek bengek, kalau macam. Jangan banyak dakom, tahu dakom gitu. Tidur miring, lambung kanan sehat, jadi kesempatan napas enak, jadi enggak begitu banyak berobat gitu, dikit mainnya ke apotik gitu, apotik ya Allah, enggak ada tempat main apa begitu. Li'annal qalba yabqa mu'allaqan, karena bahwa hati itu tetap oleh hati, yaitu bergantung, fatasra'ul ifaq, maka cepat oleh bangun. Kalau kita tidur itu ke lambung kanan, jantungnya enggak lelah, tidur sebentar enggak capek. Kalau pakai lambung kanan, tidur tuh begitu. Nabi itu lambung kanan, tidurnya lambung kanan, begitu. Yang keduanya ya terlentang, cuma kalau terlentang kurang bagus, kayak kita kan di arah kiblat kalau terlentang, tapi harus diganjal palanya supaya dadanya ngadep kiblat begitu. Wa qala Luqman, berkata Sin Luqman al-Hakim, idam tal'atil ma'idah, apabila penuh oleh perut besar, begah makan banyak, namatil fikratu, maka tidurlah oleh akalnya. Kalau kita perutnya kenyang, ya Allah, sulit mikir kalau kekenyangan. Wa kharasatil hikmah, dan bisulah oleh hikmah, inspirasi enggak ada kalau kekenyangan. Wa qa'adatil a'dha anil ibadah, dan malas oleh anggota tubuh daripada ibadah, malas ibadah. Segini aja dah, kasihan. Saya juga baru nyampe dari pagi. Kalau misal gini aja, ada siapa ini, Ahmad atau siapa ini, Ihsan boleh, ya Ahmad boleh, siapa aja. Bukunya ada semuanya. Kalau saudara mau bersedekah atas nama buku ini, di dalamnya ada nomor rekeningnya, kagak usah libat. Kalau saudara mau sedekah buku, tapi buku adalah hadiah
Begitu. Kalau saudara mau hadiah juga, maka saudara adalah ini disut nih, Ahmad baca pakai ini, biar ini, sebab ini penting nanti di